Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Agung Saputra, Farida Ayu Lestari, dan Intan Tirza Hanom ingin mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok kami dengan materi Maki dan Madani. A. Pengertian ilmu Maki dan Madani. Secara harfiah, Maki atau Makiyah berarti yang bersifat Mekah atau yang berasal dari Mekah, sedangkan Madani atau Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau berasal dari Madinah. Sedikitnya ada 4 teori yang menentukan kriteria untuk memisahkan nama bagi ayat Makiyah dan Madaniyah, yaitu 1. Teori geografi atau Muladatu Makan An-Nuzul. Maki ialah ayat-ayat yang turun dari Makkah dan sekitarnya, baik sebelum atau sesudah hijrah, sedangkan Madani ialah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. 2. Teori subjektif atau Muladatu Muqatabin. Maki adalah ayat-ayat yang berisi kitab atau panggilan kepada penduduk Makkah dengan menggunakan kata-kata ya ayuhan nasu. Sedangkan Madani adalah ayat-ayat yang berisi panggilan kepada orang-orang Madinah dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. 3. Teori historis atau Muladatu Zaman An-Nuzul. Maki adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya ayat di luar kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah meskipun turunnya di Mekah dan sekitarnya. 4. Teori konten analisis atau Maladatu Mastadomana. Maki adalah ayat-ayat yang berisi cerita-cerita umat dan para nabi atau rasul dahulu. Sedangkan Madani adalah ayat-ayat yang berisi hukum hudud faraid. Selanjutnya perbedaan antara Maki dan Madani. 1. Dari segi tata bahasa. 1. Surat Maki secara umum gaya bahasanya kuat dan keras pembicaraannya. Sedangkan Madaniyah secara umum gaya bahasanya lembut dan pembicaraannya halus. Selanjutnya umumnya surat-surat Maki ayatnya pendek-pendek dan kuat pendalilannya. Sedangkan Madaniyah ayat-ayatnya panjang dan menyebutkan hukum-hukum secara khusus. Yang terakhir, dari segi isinya. Umumnya surat-surat Maki menetapkan tentang tauhid dan akidah yang selamat secara khusus yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Sedangkan Madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah dan muamalah. B. Klasifikasi surat Maki dan Madani. Para ulama bersandar pada 2 cara utama, yaitu 1. Simai nakli atau pendengaran seperti apa adanya. Cara ini berdasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Kedua, cara kiasi ijtihad atau bersifat ijtihad. Didasarkan pada ciri-ciri Makiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat Madani atau mengandung peristiwa Madani, maka dikatakan ayat itu Madani. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya terdapat 3 tahap dalam masa turunnya Al-Quran di Mekah menurut Abu Karim, yaitu 1. Tahap permulaan di Mekah atau marhalah ibtidaiyah. 2. Tahap pertengahan di Mekah atau marhalah mutawasi'ah. Dan yang ketiga, tahap penghabisan di Mekah atau marhalah kataniyah. Ciri-ciri surah atau ayat Maki dan Madani. 1. Ciri-ciri surah atau ayat Maki. A. Di dalamnya terdapat ayat sajadah atau ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran atau kitab suci agama Islam yang bila dibaca disunnahkan bagi yang membaca dan mendengarnya kepada melakukan sujud tilawah. B. Ayat-ayatnya dimulai dengan kata kala. C. Dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas dan tidak ada ayat dimulai dengan ungkapan ya ayyuhallazina.
kecuali dalam surat Al-Hajj, karena penghujung surat itu terdapat sebuah ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhallazina. D. Ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umatnya terdahulu. E. Ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali Al-Baqarah. F. Ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong seperti alif, lam, mim, dan sebagainya, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ciri surah Madani. A. Mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had. B. Sebagian surat-suratnya panjang-panjang, sebagian ayatnya panjang-panjang, dan gaya bahasanya cukup jelas dalam menerangkan hukum agama. C. Mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabin. D. Surah-surahnya berisi hukum pidana, hukum warisan, hak-hak perdataan, peraturan yang berhubungan dengan perdata, serta kemasyarakatan dan kenegaraan. E. Surah-surahnya mengandung izin untuk berjihad, urusan perang, hukum-hukumnya, perdamaian dan perjanjian. F. Setiap surat yang menjelaskan al-ihwal orang-orang munafik termasuk Madaniyah, kecuali surat Al-Ankabut yang dinuzulkan di Mekkah. Hanya ayat pertama dari surat tersebut yang termasuk Madaniyah, dan ayat-ayat tersebut menjelaskan perihal orang-orang munafik. Kedudukan dan kegunaan serta manfaat mengetahui ilmu Makki dan Madani. Yang pertama yaitu kedudukan dan kegunaannya. Ilmu ini memiliki kedudukan yang penting dan strategis serta sekaligus mempunyai nilai guna yang sangat berarti dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ilmu Makki dan Madani mempunyai kedudukan signifikan bagi musafir, paling sedikit sebagai ilmu pendukung atau ilmu bantu. Bahkan bagi musafir yang mengakui keberadaan konsep nasyak dan masyuk dalam Al-Quran, hampir dapat dipastikan harus menjadikan ilmu Makki dan Madani sebagai salah satu perangkat bagi mereka. Selanjutnya, manfaat mengetahui ilmu Makki dan Madani. Yang pertama yaitu mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut. Yang kedua yaitu meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. Yang ketiga yaitu mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadikan khazanah ilmu-ilmu Islam. Yang kelima, membedakan antara nasyak dan mansyuk ketika terdapat dua buah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari presentasi pada kali ini yaitu secara bahasa Makki adalah Mekkah dan Madani adalah Madinah. Secara istilah terdapat 3 pengertian oleh para ulama, yaitu menentukan berdasarkan tempat turunnya ayat, lalu menentukan berdasarkan kitab atau objek penerimaan ayat, dan yang terakhir yaitu Makki adalah sesuatu ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah walaupun ayat tersebut turun selain di Mekah. Sedangkan pengertian dari Madani adalah sesuatu yang diturunkan setelah hijrah, baik yang turun di Mekah maupun di Madinah. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.